Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman semua, insya Allah pada kesempatan kali ini Bu Guru mau menjelaskan tentang PAI kelas 3 pelajaran kedua, yaitu menulis kalimat dalam surat An-Nasr. Teman-teman yang solih-solihah, semoga dengan teman-teman menyimak dan melihat video ini, semoga kalian semua bisa menulis kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr dengan baik dan benar ya. Teman-teman yang solih-solihah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Mari kita mengangkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah membaca doa sebelum belajar. Teman-teman yang solih-solihah, mari kita kaji kembali surat An-Nasr-nya. Di sini ada kandungan yang perlu kalian ketahui. Teman-teman, kandungan surat An-Nasr di sini adalah surat An-Nasr memiliki 3 kandungan utama yang perlu kalian ketahui, yaitu untuk menghibur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang sekian lama berdakwah dan berjuang sekalipun harus menghadapi banyak ujian, banyak tantangan. Kemudian yang kedua, surat ini juga menjadi janji Allah untuk memberikan pertolongan dan kemenangan pada dakwah tersebut. Selanjutnya, surat ini mengajarkan setiap muslim untuk bertasbih dan meminta ampun di saat terjadi peristiwa yang menggembirakan. Teman solih-solihah, di saat kita mendapatkan peristiwa yang menggembirakan pun, kita harus bertasbih dan memohon ampun kepada Allah agar kita senantiasa bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan. Masya Allah. Teman-teman, coba kalian perhatikan. Di sini Bu Guru mau menulis kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr. Tulislah huruf-huruf hijaiyah yang terdapat dalam surat An-Nasr. Perhatikan bentuk perubahan hurufnya ketika ditulis bersambung. Nah, di sini kalian perhatikan ya. Perhatikan bentuk perubahan setiap hurufnya ketika ditulis bersambung. Lihatlah tabel di bawah ini ya, teman-teman. Teman-teman, mari kita perhatikan bersama-sama menulis kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr. Lihat di sini ada tabel yang perlu kalian simak dengan fokus. Nomor pertama, pernyataannya huruf hijaiyah yang tidak berubah bentuk. Jadi di sini huruf hijaiyah yang tidak bisa berubah bentuk. Di sini ada bentuk huruf hijaiyah, yaitu ada alif, za, a, ro, dan wawu. Ya, Bu Guru ulangi. Ada alif, za, a, ro, dan wawu.
Kemudian yang nomor kedua, perhatikan nomor 2. Nomor 2 ya teman-teman, pernyataannya huruf hijaiyah yang berubah bentuk. Di sini huruf hijaiyah yang bisa berubah bentuk. Di sini ada bentuk huruf hijaiyah yaitu ja, na, shod, ha, dan fa. Ini yang nomor 2 ya teman-teman. Kemudian berikutnya nomor 3. Perhatikan nomor 3. Pernyataannya, lihat, coba kalian baca. Huruf hijaiyah yang dapat menyambung huruf di depannya. Jadi ini adalah yang poin ketiga, huruf-huruf hijaiyah yang dapat menyambung huruf di depannya, yang bisa menyambungkan huruf di depannya. Ya, perhatikan lagi di sini ada bentuk huruf hijaiyah. Yang pertama ja, na, shod, lam, fa, ta. Ini yang poin ketiga ya teman-teman. Kemudian terakhir nomor 4. Ingat nomor 4. Pernyataannya huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung huruf di depannya. Jadi ini adalah yang poin keempat adalah huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambungkan huruf di depannya. Yaitu huruf apa saja ya? Coba perhatikan lagi. Di sini ada bentuk huruf hijaiyah yaitu alif, za, a, dan wawu. Ini adalah huruf yang tidak dapat menyambungkan huruf di depannya. Paham ya teman-teman? Perhatikan dengan baik. Oke? Untuk berikutnya adalah tentang penulisannya. Simak baik-baik lagi ya teman-teman. Untuk penulisannya di bawah ini. Baik teman-teman, berikutnya Bu Guru akan melanjutkan untuk menulis kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr. Di sini ada ayat pertama. Kita akan menemukan pada ayat pertama adalah, nah, kita baca idza. Cara menulisnya, kalian tulis alif, kemudian kasroh di bawah, za, titik di atas, kemudian ditulis fathah di atas, dan alif terakhir untuk menunjukkan panjang. Selanjutnya jaa. Cara menulisnya ditulis ja, kemudian alif sambung, titik di bawah, tulis fathah di atas, kemudian fathah alis, kemudian ada hamzah dan fathah di atas. Selanjutnya, nah, nasrullah. Cara menulisnya, kalian tulis nun, shod, ro. Di sini ada nun, titik di atas, fathah, kemudian sukun, dan kalian tulis dhammah. Dan ada Allahi. Kalian tulis alif, lalu tulis lagi lam lagi, dan ha terakhir. Dan di atasnya ada tasydid. Ditulis lagi di atasnya fathah panjang. Lalu kasroh di bawah. Selanjutnya wal fathu. Cara menulisnya,
kalian tulis huruf wawu, kemudian fathah di atas, kalian tulis alif, lam, fa, ta, sama ha, disambung semuanya. Kemudian ditulis di atasnya kasroh, terus titik fathah, kemudian ta titik 2, ditulis lagi kasroh, yang terakhir dummah. Mudah kan teman-teman cara menulisnya? Semoga kalian bisa menulis dengan baik dan benar ya. Berikutnya kita lanjut. Nah, baik teman-teman, berikutnya ayat kedua dalam surat An-Nasr ya. Kalimat bacaan yang pertama, waro'aita, waro'aita. Cara menulisnya, wawu fathah di atas, ro fathah di atas, kemudian alif fathah di atas, sukun untuk ya, fathah untuk ta. Berikutnya, waro'aitan nasa. Cara menulisnya, alif, lam, nun, fathah, nun, kemudian alif sambung, titik di atas, tasjid, fathah di atas, dan sa, fathah di atas. Berikutnya, yadkhuluna. Di sini ada ya, fathah di atas, kemudian sukun untuk dal, khuluna, khuluna disambung ya, khu titik di atas, domah, kemudian domah untuk lam, sukun untuk wawu, dan nun. Nah, titik di atas, fathah di atas. Berikutnya, fi dini, fi disambung ya, fi titik di atas, kasroh di bawah, kemudian sukun untuk ya, dini, di kasroh untuk dal, ya, sukun untuk ya, kemudian ni kasroh ya, titik di atas. Berikutnya, Allahi. Cara menulisnya alif, kemudian lam lagi, ha, tasjid di atas, ada fathah panjang, kemudian kasroh. Selanjutnya afwaja. Cara menulisnya alif, fathah di atas, kemudian sukun untuk fa, wawu disambung ya, kemudian dikasih alif, ja. Di situ ada fathah tain ya, ja titik, ja titik di bawah, alifnya alif sambung ya teman-teman. Bisa ya, semoga kalian bisa menulis kalimat dalam surat An-Nasr dengan benar pada ayat kedua. Berikutnya, untuk ayat yang ketiga, kita akan menemukan kalimat fasabbih. Di sini fa, sin, ba sama ha disambung semuanya, kemudian titik untuk fa, fathah, kemudian titik di bawah, tasjid, kasroh, kemudian sukun. Berikutnya, bihamdi, bi, ha, mim sama dal disambung semuanya, titik untuk bi, kasroh, kemudian fathah untuk ha, sukun untuk mim, dan kasroh untuk dal. Selanjutnya, rabbika. Di sini ada ro, fathah di atas, bika disambung, kemudian titik di bawah, tasjid, kasroh, dan ada simbol S untuk ka, fathah di atas. Selanjutnya, wastaghfirhu. Cara menulisnya, wawu fathah di atas,
alif, kemudian sin, ta, ro, fa sama ro disambung semuanya. Sukun untuk sin dan titik 2 untuk ta fathah. Kemudian sukun untuk ghin, kemudian titik untuk kasroh fi dan sukun untuk ro. Kemudian dumah untuk ha. Berikutnya innahu. Cara menulisnya alif, kasroh, kemudian titik dan tasjid fathah untuk nun. Kemudian domah untuk ha. Selanjutnya kana tawwaba. Cara menulisnya kaf, alif sambung, fathah, kemudian nun, titik, dan fathah di atas. Kemudian titik untuk ta, wawu disambung, tasjid, fathah di atas, lalu dikasih alif, kemudian ba, alif sambung, dan fathah tain. Oke teman-teman, tadi kita sudah menulis kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr. Bisa ya? Semoga kalian bisa menulis kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr dengan baik dan benar ya. Kalau kalian berusaha pasti bisa. Baik teman-teman, kita mengulangi kembali menghafal surat An-Nasr bersama-sama. Ya, setelah belajar membaca dan menulis surat An-Nasr, mari kita bersama-sama menghafal surat tersebut ya, sehingga benar-benar hafal. Karena surat An-Nasr termasuk surat-surat pendek. Jumlah ayatnya hanya ada 3 ayat. Kamu pasti bisa cepat menghafalnya. Pasti bisa. Ya, pasti bisa dong. Karena kalian anak hebat. Dan bacalah secara berulang-ulang ayat demi ayatnya ya. Mulailah dari ayat pertama ya. Mulailah dari ayat yang pertama. Lanjutkan dengan ayat yang kedua. Setelah hafal, teruskan dengan ayat yang ketiga. Sampai benar-benar hafal. Semangat. Mari kita menghafal surat An-Nasr bersama-sama ya. Bu Guru bacakan. Kalian boleh menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Kalian baca berulang-ulang ya sampai 10 kali hingga benar-benar hafal. Ya teman-teman, kalian pasti bisa. Teman-teman, alhamdulillah pelajaran menulis kalimat dalam surat An-Nasr sudah selesai. Terus semangat belajar ya, sholih-sholihah. Teman-teman, sebelum Bu Guru tutup materi pembelajarannya, mari kita doa bersama-sama, doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Bu Guru tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.